mau berhasil akhirnya ini kalau semangatkan dumateng kebebasan saat Tuhan itu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawan mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ahli. Dusurukum ya ahlal darab, dusurukum ya ahlan nawbah, dusurukum ya ahlal hadi wal aqd. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila aqal wa'lam ayyuhal murid annaka la tabdiru ala mulazamati ta'at wa mujanabati syahawat wal i'rad anid dunya illa bi an tastashira fi nafsik anna muddata baqa'ika fid dunya ayyamun qalilah wa annaka amma qalibin tamut wa tansiba ajalaka baina 'ainayk wa tasta'idda lil maut wa tuqaddira nuzulahu bika fi kulli waqt. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang istimewa, di bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa bersama-sama mengisi waktu-waktu kita di detik-detik perginya Ramadan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan juga tidak menjadi halangan bagi kaula panjenengan untuk bisa berkumpul di sini walaupun hujan yang cukup deras, yang semoga setiap tetes air hujan yang menyentuh tubuh kaula panjenengan kelak akan menjadi saksi bahwasannya kaula panjenengan pernah beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan dan pernah duduk di majlis di bulan suci Ramadan, dan kelak Allah jadikan kaula panjenengan masuk ke dalam golongan ahli surganya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Imam Haddad. Beliau mengatakan, wa'lam ayyuhal murid annaka la taqdir ala mulazamati ta'at wa mujanabati syahawat wal i'rad 'anid dunya illa bi an tastashira fi nafsik anna muddata baqa'ik ayyam qalilah. Beliau mengatakan, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kaulah panjenengan tidak akan pernah bisa istiqamah ibadah, kaulah panjenengan tidak akan pernah bisa menjauhi dorongan-dorongan syahwat, hawa nafsu, dan tidak akan pernah bisa berpaling daripada dunia yang penuh dengan tipu daya ini, kecuali dengan cara kita menghadirkan di dalam hati bahwasannya kaulah panjenengan hidup di dunia ini hanya sebentar. Artinya para hadirin, Al-Imam Haddad ingin memberikan kepada kaulah panjenengan resep yang mungkin ini sering kita tanyakan, bagaimana caranya supaya kita bisa ibadah istiqomah. Karena untuk memulai sebuah ibadah mungkin ada di antara kita yang mudah untuk memulainya, tapi yang sulit itu istiqomah. Untuk sholat tarawih, hampir semua umat Nabi kita Muhammad SAW untuk memulainya di awal Ramadan itu sangat mudah, sehingga tidak jarang, bukan hal yang mengejutkan kalau di awal Ramadan sholat tarawih di masjid dan musola itu penuh. Gimana kan? Tapi yang jadi masalah niku biasanya lek pun penghujung kados mengaten niki musola masjid sofi tambah maju. Keluhannya apa? Berarti keluhannya sama.
kita susah untuk istiqomah. Nah, maka Imam Haddad memberikan cara niki. Pripun carane kawula panjenengan saged istiqomah? Istiqomah dalam ibadah apapun itu, ngaji Quran, istiqomah sedekah, istiqomah salat malam, istiqomah duhaan, zikiran. Kata Imam Haddad, tidak akan bisa kawula panjenengan niku istiqomah menjalankan ketaatan dan istiqomah meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan ingat mati. Kecuali dengan cara ingat mati. Monggo saged mlebet mriki, dipenuhi aja ndak apa. Ya. Baik, tadi maju. Nah, di luar basah ya. Monggo mriki mlebet mohon. Ini aja sini aja. Nah, ke sana yang siap. Nah, jadi para hadirin, untuk istiqomah niku cara yang paling tepat, dan ini bukan hanya Imam Haddad saja yang mengatakan semacam ini, tapi juga banyak ulama lain yang sepakat sependapat dengan Imam Haddad bahwasannya cara yang paling ampuh untuk kaula panjenengan istiqomah niku nggih eling mati. Nah, gambaran ngeten para hadirin. Ini seandainya kalau ada salah satu di antara kita yang mendapatkan bocoran dari Allah kalau besok kita mati. Semoga panjang umur nanti. Apa kali orang akeh nggih. Semoga kalau sudah 10 kali, 20 kali dapat Ramadan kok meninggal mboten ana apa. Bekali tasik dereng nih. Lah seandainya kalau awake dhewe angsal kabar kalau kematian kita besok, nah kira-kira nanti malam meninggal tarawih napa mboten kira? Meninggal tarawih mboten kira? Mboten. Kira-kira nanti malam tidurnya enak mboten? Enggak enak tidurnya. Wis pasti mikiri tahajud ae lah timbangane turu menikmati kok ya. Semoga Quran lain. Pasti kita akan gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah yang Imam Haddad maksud. Maksudnya hadirkan seakan-akan kita hidup ini sementara. Kalau kita katakan tapi berat istiqomah itu, ya nggak ada ibadah yang enak betul kan? Ibadah yang nyaman nggak ada. Makanya Nabi kemarin mengatakan yang di dalam kitab ini, Nabi katakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Nah, coba mana ada orang, Pak jenengan luwih seneng pun di tenggerion apa teng penjara? Oh penjara wae enak ngoten. Enggak mungkin gitu kan. Pasti dia lebih milih ya enak di rumah kumpul sama keluarga bebas. Nah, maka selama kita masih di dunia ya terus kita akan merasakan napa kehidupan yang kita harus melawan hawa nafsu. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pun melebet datang surganya Gusti Allah. Nah, maka tinggal istirahat. Yang selama ini kita capek tahajud, capek tarawih, capek puasa, capek zikir, capek sedekah, nanti di surga semuanya tinggal kita panen. Semakin banyak amaliyah kebaikan yang kaula panjenengan lakukan, semakin banyak kenikmatan yang akan Allah berikan nanti kepada kaula panjenengan di surga. Nah, maka para hadirin, untuk mendapatkan keistiqamahan dalam beribadah itu, coba bayangkan seakan-akan kita akan mati. Seakan-akan ini ibadah terakhir kita, maka kita akan berusaha untuk sebaik mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka amma qaribin tamut, sebentar lagi kamu akan mati gitu. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini para hadirin, ya waktu enggak terasa. Ya perasaan baru kemarin masuk Ramadan lah. Niki lek ndak benjing gemben pun takbiran, you know kan? Enggak kerasa. Nanti kita Idul Fitri enggak terasa tiba-tiba muncul Idul Adha. Dan Nabi sudah katakan itu dalam hadisnya, akan datang sayati alaikum zamanun, akan datang kepada kalian satu masa itu yang nanti waktu setahun itu seperti sebulan, sebulan itu seperti seminggu, seminggu itu seperti sehari, sehari itu seperti rumput atau daun kering yang dibakar api. Dalam hitungan detik habis daunnya. Nah, inilah yang saat ini kalau panjenengan rasakan, nggak terasa. Puasanya kayak namung seminggu tok, you know, kan? Padahal kita puasa hampir sebulan nih. Kita nggak kerasa setahun sudah kayak sebulan, sebulan kayak seminggu. Dan bahkan hal ini dirasakan, artinya kaula panjenengan sadari, sehingga tidak jarang di antara kaula panjenengan yang selalu ngomong ngeten,
gak kerasa nggih. Lah kok wis ape riyo. Nah, nanti Idul Adha kita ngomong, lah kok wis Idul Adha, perasaan bedek wingi Syawal gitu. Nanti kalau sudah Idul Adha lewat, masuk bulan Maulid, lah kok wis Maulid malih. Gitu. Perasaan tasik dek wingi ngumpulakan panitia kakek persiapan Maulid Nabi dan musola masjid, lah kok badhe Maulid malih. Itu selalu kita ucapkan kata-kata yang semacam itu. Tapi sayangnya tidak didasari dengan kesadaran bahwasannya itu pertanda kalau kita hidup di akhir zaman, yang habisnya umur umat di akhir zaman ini semakin gak kerasa. Nah, semakin tiba-tiba kita mendekati daripada ujung kematian kita, yang itu menjadi penentu sukses dan tidaknya kita nanti di akhirat. Wa tasta'idda lil maut, sehingga kalau kaulah panjenengan ingat kematian para hadirin, maka pasti kita akan mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Seperti halnya layaknya kaulah panjenengan kalau mau melamar pekerjaan, pasti kita akan persiapkan syarat-syaratnya. Kita akan persiapkan diri, persiapkan mental, pripun carane mangke kaulah panjenengan saged keterima datang perusahaan. Kalau ada anak mau ujian skripsi, pasti dia akan persiapkan, dia baca ulang skripsinya, kemudian dia mencoba bahkan untuk ngomong sendiri di kamar. Napa niku mencoba untuk menjabarkan daripada kandungan skripsinya supaya nanti kalau ditanya mudah menjawab. Anak yang masih di bangku sekolah, ya, dia akan menjalani ujian untuk supaya bisa mendapatkan kelulusan, dia akan belajar. Selalu persiapan. Maka sama, awal itu bakal mati, ya harusnya kita juga persiapan. Nah, cuman yang jadi masalah itu para hadirin, kalau kita nggak lulus, atau kita misalnya melamar pekerjaan ke satu perusahaan ditolak, selama kita hidup di dunia ini kita bisa mencari lamaran kerja ke tempat yang lain. Anak yang ingin lulus sekolahnya, ingin naik kelas, ternyata persiapannya kurang, kemudian dia nggak naik, dengan mudah dia harus mengulang setahun, kemudian dia akan ujian lagi. Tapi masalahnya kalau urusan akhiratnya kok awake dhewe kok gagal, kok sudah meninggal, kemudian ternyata kita bukan termasuk seorang hamba yang dikatakan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan bisa kembali ke dunia ini gitu. Dan itu sudah seringkali Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Nanti ada orang-orang itu yang pelit, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang enggak mau sedekah, enggak mau mengeluarkan zakat, enggak mau infak, mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan aku waktu lagi untuk hidup di dunia. Hidupkan aku kembali ke dunia, fa asaddaqa, maka aku sungguh akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi hambamu yang soleh." Itu akan dikatakan oleh nanti mereka orang-orang yang tidak bisa menjadikan waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya di bulan di dunia ini dengan sempurna. Nah, maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di awal kitab yang kita kaji ini, para hadirin, beliau mengatakan bahwasannya ihalatukal amala inda wujudil faragh min ru'unatin nufus atau min ru'unatin nafas. Ihalatuka, menunda-nundanya kamu terhadap amal kebaikan, padahal Allah sedang berikan kepadamu kesempatan atau momentum yang tepat untuk kamu beribadah kepadanya, kok kamu nggak mau ibadah, maka itu tanda kebodohan. Sekarang kita nggak sadar, nanti sadarnya di akhirat. Ya Allah, kenapa kok dulu saya nggak tahajud? Nanti yang lain manusia Allah berikan izin untuk masuk ke dalam surga melewati pintu Ar-Rayyan yang khusus untuk mereka orang-orang yang ahli puasa. Kita akan katakan, ya Allah, kenapa dulu kok saya nggak puasa? Ketika Allah panggil, wa ainal gaimun, mana di antara kalian wahai manusia yang hobi bangun salat malam? Faqaqumu, kata Allah, berdirilah kalian. Mereka semuanya berdiri dan Allah katakan, udkhulu al-jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Akhirnya kita yang gak masuk bersama mereka, kita akan katakan, ya Allah, kenapa dulu kok saya gak tahajud? Maka hal ini tidak akan kita katakan hari ini, nanti di akhirat, para hadirin. Maka ayo kita persiapkan diri, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Wa iyyaka wa tulal amal. Kemudian yang kedua, solusi atau cara untuk supaya kaulah panjenengan saged istiqomah adalah, dan berhati-hatilah kamu daripada sifat panjang angan-angan.
Sifat panjang angan-angan. Fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya, karena tiang ini kulek pun dawa angan-angane. Biasanya yang ada dalam hatinya adalah cinta kepada dunia. Kalau sudah cinta kepada dunia, apa akibatnya? Wa yusaqilu 'alaika mulazamatat ta'at wal iqbal 'alal ibadah. Maka akan berat kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Angan-angan ini udah enek marine. Angan-angan kepingin ganti motor baru, akhirnya waktunya habis untuk digunakan mengumpulkan uang. Dia kerja banting tulang mulai pagi sampai malam untuk demi bisa beli motor baru. Terbeli motor yang baru, kepingin mobil baru. Mobil yang baru terbeli, kepingin HP yang baru. Terus seperti itu. Nanti HP yang baru terbeli kok keluar motor baru lagi. Oh, katanya saya nggak ganti, saya mikir apik mari terus seperti itu. Nggak ada selesainya akhirnya. Nggak ada selesainya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Akhirnya kita hanya fokus dengan urusan-urusan dunia saja, yang akhirnya kalau panjenengan tidak bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakil alaika tajarruda li tariqil akhirah. Dan kamu akan sulit fokus di dalam urusan akhiratmu. Jadi akhirat malah kalau panjenengan dadosaken apa? Korban. Nah, kita korbankan. Misalnya, kalau orang yang fokus urusan akhirat itu, dia akan rela untuk mengorbankan urusan dunianya demi supaya dia bisa melaksanakan urusan akhiratnya. Misal, ada orang mau beli barang dagangan kita. Kalau kita termasuk orang yang nggak panjang angan-angan dan orang yang tidak mencintai dunia, jika orang itu menghubungi kita di saat kita mau misal melakukan ibadah yang istiqamah, tarawih misalnya. Pak mangke bar isa kula badhe teng griyane panjenengan tumbas niki niku misalnya. Oh nggih ngapunten Pak, mangke bar tarawih mawon nggih. Tapi kalau orang yang cinta dunia, sakniki mboten menawa Pak gitu. Kula tenggo, mangke napa jenengan mboten tarawih gampang mangke tarawih. Ngaten. Gampang mangke tarawih gitu. Tarawih dhewe ae iso gitu. Iya lek tarawih kan gitu. Masalahnya kan ngomong tarawih dewi ujung-ujungnya ya tarawih. Nah, ini yang Imam Haddad maksud. Jadi kalau kaula panjenengan pun tuwa angan-angane panjang angan-angannya, kita akan berat beribadah, kita akan berat istiqamah. Wa fi taqdiri qurbil maut wa qisaril muddah al khair kulluh. Dan memperkirakan dekatnya kematian itu, para hadirin, nah ini ya nasihat luar biasa ini. Wa fi taqdiri qurbil maut, memperkirakan dekatnya kematian, wa qisaril muddah, dan pendeknya waktu damel kaula panjenengan persiapan, al khairu kullu, semuanya baik itu. Ada semua kebaikan itu ada di saat kaula panjenengan merasa dalam hati bahwasanya kita sebentar lagi akan mati. Nah, maka Nabi pernah nate dawuh datang Sayyidina Umar, kafa bil mauti wa idha ya Umar. Cukup kematian itu sebagai nasihat yang paling ampuh untukmu wahai Umar. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Haddad. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaula panjenengan termasuk orang-orang yang istiqamah dalam beribadah. Semoga Allah bukakan hati kita, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kaula panjenengan sedaya. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Allah tidak jadikan ini Ramadan terakhir bagi kita, dan jika memang ini Ramadan terakhir bagi kita, semoga ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, sehingga kita kelak bersama-sama bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin, wa anallahu yaqdi jami' hajatina wa hajatikum, wa anallahu yudkhilna wa iyyakumul jannah ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.